Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bisani ila yaumiddin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Dan jangan lupa kita bersyukur kepada Allah bahwasannya kita masih hidup di sini dan diberikan nafas di hari ini. Marilah kita bersama-sama menjelajahi kehidupan yang agung ini dengan tema pahala membaca Al-Quran. Jadi yang saya ingin bahas yaitu adalah pahala membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Oh iya, dan jangan lupa kita bersyukur karena di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah SWT. Jadi membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini yaitu ada 5 keutamaan. Jadi yang pertama itu adalah memperoleh ketenangan dan dinaungi malaikat. Jadi salah satu keutamaan dari membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan yaitu dapat memperoleh ketenangan dan dinaungi oleh para malaikat. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, kemudian mereka membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya. Malaikat akan turun atas mereka sakinah, dan Allah meliputi mereka dengan rahmat. Mereka akan diulangi para malaikat, dan Allah akan membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu adalah pahala satu huruf dibalas 10 kebaikan. Dalam salah satu riwayat hadis berikut yaitu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bilang, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, diharamkan dari sifat dengki. Disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya umat muslim yang membaca Al-Quran akan diharamkan dari sifat dengki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dihalalkan dengki itu, melainkan terhadap 2 macam orang, yaitu orang yang diberi kepada oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal Al-Quran. Lalu ia berdiri dengan Al-Quran itu membaca sambil memikirkan dan mengamalkannya di waktu malam dan waktu siang. Juga seorang dikaruniai oleh Allah akan harta lalu menafkahkannya di waktu malam dan siang untuk kebaikan. 4. Mendapatkan syafaat di hari kiamat. Nah, jadi keutamaan bagi umat Islam yaitu membaca Al-Quran dengan mengingat makna dan kandungannya, kemudian ia mengamalkannya, maka orang tersebut akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Sebagaimana dari Abu Umarah radhiyallahu anhu, katanya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah olehmu semua akan Al-Quran itu, sebab Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai sesuatu yang dapat memberikan syafaat, yakni pertolongan kepada orang-orang yang mempunyainya. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir yaitu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Yang terakhir atau nomor 5 yaitu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran akan diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yaitu sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran, menampakkannya dan menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya ke surga dan memberikan syafaat 10 penghuni rumahnya sekaligus melindungi mereka dari neraka. Jadi itulah 5 keutamaan untuk membaca
Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Dan untuk kalian semuanya, jangan lupa kalian menyempatkan diri kalian sendiri untuk membaca Al-Quran, walaupun 1 ayat, walaupun 10 ayat, dan kalau semampu kalian itu adalah 1 lembar. Karena membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini penuh banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil. Jadi kalian sebisa mungkin untuk jangan lupa membaca Al-Quran. Dan lebih baik dan lebih bagusnya lagi yaitu adalah khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Mungkin kultum itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.